Berjumpa kembali dengan saya, Mizanul Akrom. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang teori kritis Mark Horkheimer. Baik, langsung saja. Mari kita mulai belajar kita pada session yang pertama ini tentang teori kritis Mark Horkheimer. Mark Horkheimer meluncurkan panah kritik terhadap modernitas bahwa pemahaman modernitas telah secara keliru sebagai perwujudan rasio murni dalam bentuknya yang objektif dan bebas nilai. Persepsi modernitas yang demikian melanggengkan dikotomi antara rasio murni dan praksis sosial, dengan akibat tidak ada transformasi sosial yang dihasilkan oleh rasionalitas modern. Dari mazhab Frankfurt, teori kritis menyumbangkan kesatuan teori dan praksis yang akan menentukan pilihan-pilihan untuk melakukan transformasi sosial. Teori kritis menelusuri masyarakat sebagai kenyataan sosial dan nilai, tidak sebagai kenyataan objektif dan bebas nilai. Teori kritis memungkinkan emansipasi kelas sosial yang sebelumnya secara objektif terkotak-kotak dan terpisah satu sama lain ke dalam masyarakat berkelas. Emansipasi dapat diwujudkan berdasarkan pemahaman kritis atas masyarakat yang bernilai, dan manfaatnya tidak hanya dilandaskan pada hubungan dalam proses produksi, melainkan juga berdasarkan relasi historis dengan kehidupan masyarakat yang real. Perlu dicatat di sini bahwa pemikiran Horkheimer tentang teori kritis berbeda dengan pandangan filsafat kritis yang digadang-gadang oleh Immanuel Kant yang dikembangkan oleh Hegel. Kant membangun filsafat kritis bahwa kesadaran subjek sebagai asal-usul pengetahuan, sedangkan Hegel mengurai filsafat sosial bahwa kesadaran moral sebagai asal-usul pengetahuan. Di kepala Horkheimer, filsafat Kant dan filsafat Hegel bersifat ideologis karena keduanya memisahkan antara teori dan praksis. Teori kritis wajib menghadiahkan penyadaran terhadap kondisi masyarakat modern melalui pengawinan antara teori dan praksis, sehingga tidak mengulangi kesalahan filsafat kritis yang menjebak para pendukungnya dalam kondisi modernitas yang irasional. Modernitas yang irasional tampak dalam sistem ekonomi dewasa ini yang tidak lagi menampakkan hasil karya manusiawi karena tidak berada di bawah kontrol kehendak manusia yang sadar, tetapi secara otomatis digerakkan oleh modal yang tidak sadar. Sebab itulah tercipta suatu kondisi modernitas yang irasional. Individu manusia yang terlibat dalam alam modernitas yang irasional tidak menyadari kenyataan, sebaliknya justru menyerahkan diri kepada imperatif modal yang menguasai cara berpikir dan bertindak masyarakat modern. Manusia tampak berpasrah diri dengan menjadi budak masyarakat yang digerakkan oleh ketidaksadaran. Terbelenggunya individu dalam masyarakat modern mengingatkan kita akan pernyataan Horkheimer bahwa kebebasan individu dalam masyarakat modern sejatinya hanya bersifat semu. Kebebasan individu hanya seutas bayangan karena
faktanya bahwa individu telah diperbudak secara tidak sadar oleh masyarakat yang digerakkan oleh modal. Secuil bayangan tentang kebebasan tersebut merupakan imajinasi ideologis, dan bagi teori kritis, hal tersebut merupakan keharusan untuk melicinkan perjalanan transformasi, yaitu pembebasan individu dari imajinasi ideologis tentang kebebasan. Individu manusia yang secara kritis menyadari situasinya dan dapat membebaskan diri menjadi ego yang real, yakni ego yang selalu berada dalam ketegangan dengan masyarakatnya. Penjelasan ini menjadi alasan kuat bahwa teori kritis tidak bebas nilai, karena dengan teori kritis, individu manusia dapat menciptakan kesadaran untuk menebas belenggu masyarakat yang menjerat kebebasannya. Bagi Horkheimer, klaim ilmu pengetahuan tentang kenetralan teori hanyalah hal yang semu, karena tidak ada teori yang objektif dan bebas nilai. Setiap teori menyatakan sebuah sikap, maka klaim mengenai netralitas teori sesungguhnya adalah sikap yang membiarkan keadaan seperti apa adanya. Jadi, sikap netral yang dikembangkan dalam format ilmu pengetahuan modern sesungguhnya tidaklah netral, karena sikap tersebut mendukung pelestarian keadaan yang ada. Horkheimer menegaskan bahwa teori kritis harus menilai dengan sikap yang tidak netral, sehingga dapat mendorong perubahan atau transformasi sosial, yaitu melalui kecurigaan-kecurigaan yang dibangun dari apa yang terjadi dalam masyarakat modern. Salah satu bentuk kecurigaan yang dimaksud adalah sikap kritis terhadap pengertian modern tentang produktif yang selama ini diperjuangkan oleh para pendukungnya sebagai sesuatu yang objektif. Dan sekarang, dengan teori kritis harus dipersoalkan tentang produktivitas sebagai barometer objektivitas yang dianggap benar-benar memanifestasikan kesadaran manusia modern. Ketika diteliti secara seksama, objektivitas yang dipersepsikan oleh masyarakat modern tidak lebih dari suatu prasangka yang dihasilkan oleh sistem masyarakat tertentu, yaitu masyarakat yang dikuasai oleh modal. Karena klaim rasionalitas modern tentang objektivitas tidak bersumber pada kesadaran, sehingga manusia modern sibuk berpikir tentang bagaimana mengusahakan agar kategori rasionalitas modern tersebut dapat berfungsi dengan baik. Horkheimer menganggap bahwa rasionalitas modern bersifat instrumental dan irasional. Dikatakan instrumental karena rasionalitas modern ditentukan objektivitasnya oleh fungsi pragmatisnya atau apa yang dihasilkannya. Dikatakan irasional karena rasionalitas modern adalah pernyataan sikap yang dimanipulasi oleh prasangka tertentu, yaitu kesadaran semu yang digerakkan oleh modal. Masyarakat irasional melestarikan yang tampak objektif, namun sejatinya semu. Teori kritis mendobrak kesadaran palsu tersebut, yakni sebagai kedok ideologi
yang berhaluan pelestarian irasionalitas di masyarakat dengan menunjukkan kesejatian kepentingan diri yang berupa kebebasan manusia. Kita cukupkan sampai di sini belajar kita tentang teori kritis Max Horkheimer dalam sesi video yang pertama ini. Jangan lupa saksikan juga video yang kedua tentang teori kritis Max Horkheimer dalam sesi yang kedua. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan intelektual kita.